Halo semua, welcome back to my channel. I'm Ify and today we are going to be doing the 2025 Life Reset. Nah, sebelum kita juga mulai, mungkin aku akan explain sedikit sebenarnya Life Reset itu apa sih dan buat apa. Nah, kalau buat aku pribadi, I've been doing this Life Reset for the past I think 4 years semenjak pandemi ya. Jadi setiap awal tahun itu aku akan menyediakan waktu kurang lebih kadang-kadang sebenarnya eksekusinya cepat, tapi aku bisa mempersiapkan 1 sampai 2 minggu sebenarnya untuk pertama adalah reflect on the previous year yang udah lewat, dan yang kedua adalah preparing untuk the next year yang akan datang. Dan sebenarnya kayak apa sih purpose life reset itu sebenarnya? Kalau buat aku pribadi, life reset itu tuh supaya apa ya, hidupnya tuh nggak terlalu autopilot gitu. Jadi nggak cuma ngejalanin hidup sehari-hari lempeng aja atau kayak fokus aja sama kayak day to day problem yang kita jalanin. Cuma sebenarnya there is something good about kita berusaha untuk strategic thinking juga when it comes to our life. Jadi hidupnya tuh kita mereview gitu, apakah kita udah bahagia, udah sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan gitu, dan kira-kira apa sih yang bisa dilanjutkan atau yang perlu dirubah supaya next year hidup kita tuh sesuai dengan the goal that we actually want in our life gitu. Nah, terus kalau yearly reset itu apa aja yang dicek gitu. Nanti aku bakal taruh kayak I will share list aku di sebelah sini. Cuman hari ini kita akan fokus lebih ke life reset aja ya gitu, yang kayak space reset atau finance reset. Mungkin aku akan share di video lain, kalau misalnya kalian mau kalian bisa komen di bawah juga. Tapi ya kita akan fokus ke life reset hari ini. And we will start with point 1, reflect on 2024. Kalau misalnya di momen reflect on 2024 ini nih, kita bisa sebenarnya review apa aja sih yang udah terjadi di hidup kita, apa hal-hal yang kita senang dan kita bersyukur, atau ada hal-hal yang tantangan-tantangan yang kita bisa juga temuin kayak, oh ini yang aku pelajarin gitu, so we can be better next time. Aku sih sebenarnya seneng ngelakuin ini nulis ya, karena journaling itu enak nulis. Kamu bisa ngambil buku jurnal kamu, atau misalkan kalau aku kadang-kadang aku suka nulis di iPadku karena lebih enak aja. Dan ya, aku di sini bisa share beberapa prompts yang mungkin bisa kalian pakai untuk nge-reflect on 2024 yang udah lewat. The first prompt would be 1 kata untuk tahun 2024. Di sini kamu bisa tulis kayak misalkan 2024 itu tahun yang kayak adventurous gitu, atau 2024 itu tahun yang aku struggling atau apa gitu. Nggak apa-apa, tulis aja kayak begitu. Terus prompts kedua adalah apa aja sih kejadian atau highlight yang terjadi di 2024 gitu. Kalau aku boleh share, misalkan aku akan nulis pertama I got married, aku akhirnya menikah setelah 8 tahun pacaran sama suami aku sekarang. And then I moved into this apartment gitu. Aku move out dari rumahku dan akhirnya kita tinggal di sebuah apartemen bareng di BSD sekarang yang lumayan aku pengen gitu, karena dulu kantor aku tuh di seberang dan aku suka ngeliatin apartemen ini, dan aku yang kayak bisa nggak ya tinggal di situ gitu, dan puji Tuhannya bisa. Terus aku juga jalan-jalan honeymoon, naik cruise gitu. Terus juga bisa nonton konser Bruno Mars gitu. Those are dreams that came true tahun ini, yang sebenarnya aku juga taruh di vision board aku. Kita akan bahas itu beberapa menit lagi setelah ini. Oke, yang ketiga adalah nulis what worked and what did not work. Jadi apa aja sih hal-hal yang udah kamu coba atau approach kehidupan yang udah kamu coba di tahun ini yang works, dan yang juga sebenarnya ini kayak di aku nggak cocok deh gitu. Misalkan kalau di punya aku nulis yang works adalah surrounding myself with the right people gitu. Jadi karena aku tahun ini kita kayak lagi semakin deket nih sama sebuah komunitas gitu, dan aku ngerasa gila, ternyata kita memang butuh teman, kita tuh nggak bisa sendiri gitu. Padahal aku gak anti sama kata-katanya komunitas, tapi ternyata it makes us stronger together. So that works for me. Ternyata I have to surround myself with other people gitu. Kalau misalnya what didn't work for me, aku dan suamiku nih kita berdua kerjanya WFH sebenarnya gitu, dan kita sebenarnya juga agak ngeluarin cost yang banyak ya untuk tinggal, karena kita kira kita bakal spend banyak waktu bekerja di rumah gitu. Tapi ternyata setelah kita jalanin, kerja di rumah tuh tetap gak fokus gitu. Jadi kita lebih seneng kayak kalau mau fokus banget kita harus ke cafe atau kemana gitu. Ternyata working at home terus-terusan it didn't work for us gitu. Jadi sesuatu yang kita pelajarin dan sesuatu yang akan kita ubah juga di tahun depan gitu. So you can figure out kira-kira kalau di kamu tuh apa. Oke, prompt berikutnya adalah
How have my life evolved or changed? Gimana hidupku berubah dari 2023 gitu misalnya sebelumnya. Misalnya 2023 kamu belum dapat kerja gitu istilah. 2024 sudah bekerja gitu. Jadi bisa dilihat bagaimana perubahan kehidupanmu and be grateful for it gitu. Atau kalau misalkan ada kejadian yang kurang juga it's okay. Life happens, tapi ya how have your life evolved and changed? Lalu yang berikutnya adalah what did I learn? Apa sih pelajaran terbesar yang kamu dapatkan di tahun 2024 ini? Misalnya kalau aku, this is going to be a bit personal, tapi setelah nikah aku decided untuk ambil career break. Dan sebenarnya itu masa-masa yang ternyata agak sulit buat aku karena aku pribadi dan aku besar di lingkungan dimana perempuan itu bekerja gitu. Jadi ketika aku nggak bekerja, aku sempat merasakan kayak, aduh kok gue agak kayak tidak kehilangan identitas gitu, atau kayak oh kok gue kayak tidak produktif, gue kayak tidak berguna gitu. Aku tuh sempat merasa hal-hal yang kayak gitu. Tapi selama beberapa bulan ini aku beruntung, aku punya suami baik banget. Dia bilang kayak enggak kok, meskipun kamu gak kerja itu bukannya berarti kamu tidak berarti. Kamu at least di rumah juga kamu masih menjadi ibu rumah tangga yang baik dan lain sebagainya gitu. Jadi di situ aku belajar shifting mindset aku gitu ya, bahwa nggak apa-apa kok ternyata kalau misalkan tidak semua wanita harus bekerja all the time gitu istilahnya. Misalnya itu salah satu yang aku pelajarin. Nah, kamu bisa coba juga melihat apa sih yang mindset apa yang berubah, atau pelajaran-pelajaran apa yang kau pelajarin di tahun ini. Gak perlu seberat itu, tapi bisa dicari. Mungkin itu beberapa prom yang bisa aku share. Ketika melakukan ini, take your time, ambil waktu di mana kamu lagi tenang, gak ada gangguan gitu. Terus udah kamu deep writing aja gitu untuk ngobrol sama diri kamu sendiri. Dan biasanya setelah nulis kayak gini akan mulai kepikiran gitu, kayak tahun depan pengen apa ya yang dilakukan gitu. And that's where we go to the next step, which is creating 2025 vision board. Mungkin istilah vision board ini udah nggak asing ya di telinga kalian. Vision board ini pada intinya adalah kayak visualisasi kita tuh pengen hidup kita kayak apa sih gambarannya gitu. Sebenarnya aku juga baru pertama kali serius bikin vision board itu di tahun lalu. Sebelumnya kayak bikin ala-ala doang. Dan surprisingly aku bener-bener kaget sih. It kind of works. Banyak dari yang di vision board aku itu ternyata jadi kenyataan. Dan ini video kayak vision board versus reality 2024. Jadi biasanya step yang harus dilakukan adalah satu, kamu udah harus punya bayangan terhadap apa-apa aja sih goals atau hal-hal yang kamu inginin di tahun depan 2025 ini. Terus kalau misalnya udah, biasanya aku masukin aja keywordnya di Pinterest. Terus abis itu di Pinterest nanti cari gambar-gambar ya, kita downloadin satu-satu gambarnya di Pinterest. Setelah itu kamu bisa pakai Canva. Terus udah deh masukin aja gambarnya, dibikin timpa-timpa ala-ala gitu. Dan ini langkah berikutnya yang menurut aku lumayan penting dan signifikan adalah download gambarnya dan taruh itu di semua wallpaper device kamu. Kenapa? Karena supaya kamu inget gitu. Poin dari vision board ini adalah supaya kamu inget dan reminded gitu terus-terusan tiap kali buka devices. Kayak ini loh, this is what I'm aiming for gitu. Dan supaya kayak ada namanya reticular activating system gitu ya di kepala kita yang membantu kita untuk achieve goal kita kalau misalnya kita udah visualisasi gitu. A bit complex tapi something like that. So yeah, that's for vision boarding. Next, I already got my laptop here. Sebelum kita mulai, aku mau ngomong satu phrase dulu. Goal setting dan habit planning itu bukan sesuatu yang akan terjadi dalam 1 tahun. So, I don't want you to feel like you're a failure kalau misalnya kamu tidak mencapai resolusi tahun baru kamu. Kita hari ini akan goal setting, dan kalau misalnya nanti di akhir tahun tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? 1, jangan ngerasa sedih. 2, dilanjutin gitu. Karena ini adalah sesuatu yang setahun sekali itu kita review, ini udah terjadi atau belum. Kalau belum, bagaimana bisa dilanjutkan atau enggak. Understand that this is an ongoing process gitu. This is a long term thing yang memang harus dibuild gitu. Oh, dan yang paling penting juga adalah kita harus tahu why-nya, kenapa kita pengen punya habit itu gitu. Misalkan pengen punya habit baca buku gitu, tapi kamu nggak ada kayak kenapa aku harus rajin baca buku, apa untungnya buat aku gitu. Ketika kamu belum bertemu dengan itu, biasanya nggak selalu ya, biasanya ya udah dia akan jadi habit-habit yang lewat aja gitu, jadi another failure habit gitu. Jadi ya biar kita nggak usah berlama-lama lagi bahas ini, kita langsung
Apa sih practical things yang bisa dilakukan ketika goal setting gitu ya? Pertama adalah kamu harus tentuin 3 sampai maksimal 4 sih cabang kehidupan yang mau kamu fokusin di tahun ini. Biar nggak terlalu banyak goalsnya gitu. Jadi biar fokus aja. Contoh cabang kehidupan tuh ada apa aja sih? Misalnya pertama personal gitu, hal-hal yang berhubungan dengan diri sendiri. Misalkan oh aku pengen rajin skincarean, atau misalkan aku pengen nikah. Yang kedua, health and wellness gitu. Bisa hal-hal yang bersifat pengen lebih sering masak masakan sehat, atau pengen mulai olahraga atau mulai menyukai olahraga gitu. Yang ketiga, karir atau study gitu. Karir misalkan dapat promosi gitu. Belajar misalkan ingin dapat nilai sekian atau pengen fokus di bidang apa gitu. Yang berikutnya, you can make financial goals. Misalkan aku pingin nabung berapa juta gitu istilah, atau berapa ratus ribu, atau aku pengen bisa mulai investasi di reksadana dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan goal-goal financial kita gitu. Aku suka membuat ini separated sih sama karir, karena finance itu adalah pengelolaan uang tersendiri ya dari sumber-sumber yang kita dapatkan tadi itu. Can also be misalkan travel goals, pengen jalan-jalan kemana dan lain-lain sebagainya. Bisa jadi relationship goals, atau misalnya spiritual goals, atau misalkan family and friends goals gitu. Jadi pilih aja mana yang rasanya lagi pengen difokusin gitu di tahun ini. Nah, setelah melakukan itu, I usually use Notion. Ini aku lagi share Notion template aku di tahun ini. Oke, ini aku dapat dari salah satu YouTuber di US namanya Hannah Ashton. Menurut aku ini lumayan bagus, dan setiap tahun aku selalu punya Notion board seperti ini. Berubah-ubah sih setiap tahun, jadi sesuai dengan apa yang aku mau. Nih kalau misalnya lihat, aku setiap tahun selalu bikin hal-hal kayak gini dan selalu berganti-ganti. Tapi ada template yang menurut aku cukup bagus. Jadi di sini ada tulisan a lot can happen in a year. Jadi this is a good motivating word in my opinion gitu. Terus di sini ada misalkan word tadi ya, kayak apa sih pingin tahun ini mau seperti apa. Terus again why-nya kenapa. Nah ini vision board, aku belum masukin vision board aku, nanti aku bakal masukin yang tadi. Dan ini sebenarnya bukan dari punya Hannah Ashton, tapi ini aku dapet dari dashboard aku yang tahun lalu, tapi I love this dashboard. So di sini ada 2025 annual goals aku akan buka, tapi mungkin aku akan blur. Ini adalah cabang-cabang yang pengen aku fokusin di tahun ini. Dan aku nulis sebenarnya simpel-simpel aja sih. Kayak misalnya aku kasih tunjuk sedikit deh. Yang personal adalah aku pengen masak lebih banyak, karena udah menjadi ibu rumah tangga ya. Jadi harus belajar masak, dan aku udah ngerasain ternyata kalau gak masak tuh mahal. Terus aku pengen tadi aku mulai start pilates dan cardio juga gitu, on top of still going to the gym. Jadi ya aku kalau bikin simpel-simpel aja sih kayak gini gitu. Dan di bawah ini I have something called PPP. Ini adalah sesuatu yang aku ambil dari pekerjaan di startup, yang adalah goal-goal tadi itu dibikin planningnya kira-kira apa-apa aja yang mau dilakukan untuk bisa tiap minggu, bisa tiap bulan gitu. Tapi apa aja yang mau dilakukan supaya menyupport apa yang tadi kita mau lakuin di annual goals tadi itu gitu. Jadi ngeliat ke atas, ntar ingat lagi di bawah apa-apa aja yang mau diisi gitu-gitu. Nah kalau aku PPP ini ini aku nulisnya adalah berdasarkan kayak goals-goalsnya. Lalu aku bakal taruh kalender juga nih hobiku sih. Jadi aku tahu minggu ini apa-apa aja yang harus aku kerjain gitu. That's how you make your dream a reality. You really need to make actions dan terus menerus di-visit gitu. I visit this page like once a week dalam weekly reset aku. Kalau kalian pengen tahu, nanti mungkin di next video aku bisa bikin video tentang what do I do in my weekly reset. Tapi aku akan selalu ngecek ini, dan aku selalu ngatur minggu ini aku mau isi apa di setiap cabang-cabang dari goal aku itu. So yeah, that is my 2025 life reset. Hopefully you found this information helpful. Let me know kalau misalnya membantu atau enggak, atau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan lagi tentang life reset, atau misalkan riset-riset yang lainnya. Let me know in the comment kalau misalnya kalian pengen tahu. But this is my secret to slowly getting my dream life. So hopefully kamu juga bisa mendapatkan manfaatnya, and you can also achieve your dream life as well. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.